Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,82% ke angka 7.606. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang di retro masih melakukan akumulasi di harga atas, tapi cara pergerakan saat ini saham uptrendnya sudah mulai melemah. Dan di video ini coba menganalisa beberapa saham yang hari ini juga terpantau berhasil rebound dan naik lumayan tinggi mengikuti kenaikan dari ISG. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Raja. Saham Raja hari ini bisa kita lihat naik hampir 9% ke harga 1.335. Sebelumnya bisa kita lihat Raja beberapa kali sempat mengetes 1.300 gagal break. Pada perdagangan hari Kamis malah sempat turun bawah garis EMA 50-150 dan menyentuh harga 1.200 yang merupakan support berikutnya itu saham Raja. Tapi hari Jumat bisa kita lihat Raja masih bisa bertahan dan masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150. Jadi sebenarnya saat ini garis EMA 50-150 masih berupa support untuk Raja. Hari ini Raja naik dengan candle yang lumayan solid. Dan saat ini berhasil naik di atas 1.300 dan mendekati resisten berikutnya ke 1.350. Dan cara pergerakan Raja secara tren masih oke karena masih terkonfirmasi bisa bertahan di garis EMA 50-150. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada kenaikan hari ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Di broker summary pun pada kenaikan ini ada akumulasi besar. Dari data yang kita dapat, saya lihat saham Raja masih ada potensi minggu ini untuk melanjutkan kenaikan menuju target di sekitar 1.400. Dan memang saat ini ada satu resisten di sekitar 1.350, tapi saya lihat ini merupakan resisten minor. Resisten berikut saya lihat ada di posisi 1.400. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini Raja masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50-150 tidak dilewati. Atau bisa jadikan 1.300 untuk trend stop selama Raja tidak turun bawah 1.300, teman bisa hold terus untuk tren jangka menengah dengan target lebih jauh di sekitar 1.480 sampai 1.500. Tapi untuk teman-teman yang hari ini belum coba entry dan ingin coba entry saham Raja, saat ini coba tunggu kembali di sekitar 1.300 sampai maksimal 1.280. Jadi wait and see di sekitar target harga ini. Apabila Raja minggu ini terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Oke, selanjutnya ESA juga jika kita perhatikan hari ini juga naik 5% lebih ke 805. Cara pergerakan ESA tidak sebagus Raja. ESA saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Hari ini memang ESA naik ke harga 805 tapi saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Sedangkan di bawahnya memang masih ada support EMA 150 di sekitar 740. Jadi untuk ESA, untuk tren jangka menengah juga sebenarnya masih oke. Untuk tren jangka pendek memang saat ini mulai melemah. Tapi candle hari ini menurut saya sangat solid, tidak ada shadow. Dan jika kita lihat di broker summary pun untuk ESA, asing memang terpantau distribusi. Tapi satu minggu terakhir, tapi di broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% ini ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Dengan target take profit jangka pendek, menurut saya ada potensi ke 850. Dan 850 merupakan resisten kuat untuk ESA karena beberapa kali dites ESA selalu gagal break dan melemah kembali. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing di target 850 pada saat ESA terpantau masih lanjut naik tapi kesulitan untuk break resisten ini bisa pertimbangkan untuk take profit dan tunggu kembali di 800 untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry ini juga masih bisa dipantau. Tapi paling aman juga sama, coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 800 untuk entry saham ESA. Jadi wait and see, lihat apakah besok ESA masih kuat bertahan di 800. Jika ternyata besok ESA selalu kuat di 800, menurut saya masih menarik untuk entry untuk swing. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya MDKA juga bisa kita lihat, hari ini juga naik lumayan tinggi, 6% lebih ke 2.470. Bisa kita perhatikan sebelumnya beberapa kali MDKA mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal, sempat turun mengetes zona support di 2200. Setelah itu MDKA mulai bangkit, sempat beberapa kali juga mengetes garis EMA 50 masih gagal, tapi selalu kuat berada di atas zona 2280 sampai 2300. Dan pada perdagangan hari Jumat candle tidak begitu oke, tapi hari ini MDKA langsung dibuka open di harga atas, langsung berada tepat di garis EMA 50 dan kenaikan hari ini candlenya juga menurut saya masih lumayan solid. Jadi bisa kita perhatikan untuk MDKA saat ini asing juga terpantau satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi.
Dan kenaikan 6% lebih ini juga nih terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman sudah punya misalnya masih layak untuk di hold. Dan saya lihat untuk minggu ini masih ada potensi kembali naik mengetes 2500 atau di garis EMA 150 ini. Dan ini harus diperhatikan apabila MDKA masih gagal break, maka cara pergerakan MDKA masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2400 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2380. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing apabila gagal break atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak dilewati untuk MDKA. Nah, selama masih kuat di atas garis EMA 50, MDKA cara pergerakan akan mulai membaik secara tren. Walaupun memang belum terkonfirmasi uptrend selama belum berhasil naik di atas garis EMA 150, tapi cara pergerakan akan mulai membaik apabila MDKA kuat bertahan di garis EMA 50. Kan bisa kita lihat sebelum juga setelah berhasil break garis EMA 50, sempat break garis EMA 140, tapi pada saat terkoreksi bisa kita lihat mengetes kembali garis EMA 50, MDKA masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan kembali. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, masih bisa di hold. Selanjutnya PTPP juga bisa kita lihat hari ini juga masih naik 3% lebih ke 456. Secara teknikal bisa kita lihat PTPP sudah oke secara tren, sebelumnya berhasil naik dari garis EMA 50. PTPP masih lanjut naik break garis EMA 150. Dan bisa kita lihat setelah break garis EMA 150, PTPP mengetes 480 gagal break. Tapi pada saat turun kembali ke garis EMA 150, PTPP bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi 2 hari terakhir PTPP mengetes garis support ini dan masih bergerak naik dengan candle yang lumayan solid. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau hari ini masuk akumulasi, tapi di broker summary ini malah terpantau ada distribusi pada top 1 sampai top 3-nya. Tapi secara keseluruhan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk PTPP. Jadi untuk PTPP, kenaikan ini tidak ada akumulasi, plus saat ini masih mencoba untuk break 450. Jika terpantau satu minggu ini PTPP ternyata gagal bertahan di atas 450, maka cara pergerakan PTPP masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 430 sampai maksimal 420. Jadi saat ini walaupun mulai rebound dari atas garis EMA 150, PTPP masih belum aman secara tren apabila terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 450. Tapi untuk tren jangka menengah apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 400 atau ke bawah, PTPP masih menarik untuk di hold selama masih kuat di atas garis EMA 150. Apalagi jika terpantau besok apabila PTPP terkonfirmasi break garis resisten 450, PTPP akan lanjut uptrend dengan target terdekat untuk kembali mengetes 480. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.